Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat perumusan dan pengesahan UUD 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun dan merumuskan rancangan UUD 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun dan merumuskan rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Tokoh-tokoh dan peranannya dalam perumusan UUD 1945. Dr. KRD Rajiman Watyodiningrat menjabat sebagai Ketua PPKI. Insinyur Soekarno terpilih sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI. Selain itu, Insinyur Soekarno membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Profesor Dr. Supomo terpilih sebagai Ketua Merangkap Kecil Merancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Hussein Dajaningrat mengusulkan tentang isi preambule. Beliau mengusulkan bahwa kalimat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial diubah kata abadi ada di belakang perdamaian, lebih baik diganti dengan dunia. Akan tetapi usul tersebut tidak diterima. KH Agus Salim berpendapat tentang bentuk susunan negara. MR.A.A. Maramis selaku anggota dalam rapat Panitia Hukum Dasar pada 11 Juli 1945 menyatakan bahwa preambule menjadi sebab dibuatnya hukum dasar. R. Otto Iskandar Dinata mengusulkan pemberian jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana yang ada di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPH Porobojo berkedudukan sebagai anggota dalam sidang Panitia Hukum Dasar dan diangkat menjadi pembahas Dewan Kementerian yang diusul Insinyur Soekarno. MR Ahmad Sobarjo sebagai tim pembuat Declaration of Rights. MR NY Maria Ulfa Santoso
mengusulkan hak-hak dasar masuk dalam bagian hukum dasar. KHA Wajid Hasjim mengemukakan pendapat tentang pasal 29, meskipun usul tersebut tidak terrealisasi. MR Johannes atau Harhari mengkritisi tentang kata ketuhanan. MR Susanto Tirtoprojo mengusulkan bahwa dalam bab-bab ditulis dengan nomor Romawi. MR RM Santono mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang anggaran negara. MR KRMT Wong Sonagoro mengemukakan pendapat tentang hak beragama dan melaksanakan agama. KRMTH Worjaningrat mengusulkan adanya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang berisi tentang diperbolehkannya pembicaraan hal-hal internasional dalam Badan Asia Timur Raya. MR RP Singgi mengusulkan tentang penentuan susunan negara. MR Tan Eng Hoa memberikan pandangannya berkenan perumusan hukum dasar. Dr. Sukiman memberikan pandangan tentang konsep hak asasi manusia penting untuk dicermati. Demikianlah beberapa tokoh dan peranannya dalam perumusan UUD 1945. Semoga uraian materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah perumusan dan pengesahan UUD 1945 serta tokoh-tokoh bangsa yang berperan di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.